Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi di Jalan Gaib, menguak fakta kejadian yang dirasakan oleh narasumber. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Selamat malam Teh Ani. Selamat malam kembali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing gitu ya, mengenai pengalaman hidup saya yang cukup mistis gitu ya. Perkenalkan ya, nama saya Ani Fitriani gitu ya. Asal saya dari Pangandaran. Jadi Teh Ani, profesi Teh Ani sekarang ini apa ya? Untuk saat ini gitu ya, untuk sekarang kebetulan setelah menikah saya berhenti gitu ya, berhenti kerja. Tapi untuk sekarang saya tinggal ikut sama suami saya di Ciamis ya, sebagai ibu rumah tangga untuk sekarang. Teh Ani, mungkin sekarang Teh Ani boleh ceritakan nih pengalaman yang menurut Teh Ani mistis selama ini gitu ya. Silakan Teh Ani. Siap. Jadi gini ya, selama hidup saya gitu ya, dari mulai lahir sampai umur sekitar 15 tahunan gitu ya, sampai MTS lah, jenjang SMP MTS gitu ya, saya tidak pernah merasakan sama sekali gitu ya hal-hal yang mistis sama sekali gitu ya. Terus juga selama saya lahir sampai dengan umur segitu, umur 15, saya itu selalu tinggal sama kedua orang tua saya, jadi nggak pernah jauh. Sekolah pun PP gitu ya, dari rumah pulang pergi. Jadi ya saya tinggalnya di rumah sama orang tua. Nah, kebetulan banget pas masuk ke jenjang SMA gitu ya, saya bersekolah masuk gitu ya ke Madrasah Aliyah Negeri yang berada di Pangandaran, salah satu MAN yang ada di Pangandaran gitu ya. Nah, kebetulan banget karena sekolah itu jaraknya gitu ya lumayan agak jauh gitu ya. Kalau untuk PP ya, untuk PP gitu pulang pergi, kebetulan itu emang agak jauh gitu ya dari rumah saya. Kebetulan pada saat itu ada asrama lah ya, jadi sekolah tersebut memiliki asrama yang memang asramanya terpisah dari sekolahnya, cuma masih ada keterikatan gitu. Nah, kebetulan saya disarankan gitu ya, orang tua saya menyarankan untuk ngasrama aja gitu, soalnya kasihan juga, terus khawatir juga katanya gitu kalau di Dugdag, kalau PP soalnya emang jauh, terus juga kegiatannya agak-agak banyak gitu di sekolah sampai sore gitu. Jadi kalau pulang mungkin bakal kemagriban gitu ya, kalau pulang pulang ke rumah gitu PP gitu ya, jadi di asrama aja gitu. Nah, dan saya teh ya menolak gitu ya. Terus tapi setelah saya menolak itu, orang tua saya tetap, jadi istilahnya mah ya gak apa-apa weh, masukin aja gitu ke asrama, nanti juga lama kelamaan tuh harus di situ. Terus udah weh, aku teh dianterin ya. Jadi ceritanya singkat cerita gitu ya, hari pertama ngasrama gitu ya, jadi semua santri teh berangkat ke pondok pesantren tersebut gitu ya, masuk ke pondok pesantren tersebut pada hari itu sore-sore. Saya kebetulan diantarinya sama bapak saya aja gitu ya. Nah, tapi tetap ya udah berangkat juga, hati kecil mah belum menerima gitu. Saya teh ya nggak nerima lah gitu ya, nggak terima buat ngasrama di sana gitu ya. Nah, Teteh kan kata Teteh tadi merasa kalau Teteh tidak menerima di sana ya. Sebelumnya apa Teteh sudah merasakan pirasat-pirasat aneh gitu sebelum mau pergi ke asrama itu? Nah, untuk firasat, kebetulan nggak ada firasat apapun. Yang saya rasakan itu cuma nggak bisa. Jadi perasaan saya nggak bisa jauh dari orang tua aja gitu. Jadinya ya nggak bisa kalau buat ngasrama yang notabene kan benar-benar jauh dari orang tua. Pulang pun kadang mah kayak beberapa bulan sekali gitu ya. Terus kan harus mandiri, melewati malam itu, malam yang nangis terus gitu ya, sampai malam benar-benar besoknya tuh mata teh benar-benar kayak bintit sebintit-bintitnya gitu. Nah,
udahlah ya, karena bingung juga mau gimana, jadi dijalanin aja. Tapi dijalaninnya juga dengan ya nangis gitu setiap hari di asrama. Nah terus ini nih yang paling ininya, kayak nggak tahu setelah 3 minggu di sana atau sebulanan gitu ya, dua orang yang anak baru gitu ya, yang santri baru, kebetulan saya sama teman saya gitu. Terus satunya lagi tuh yang kayak pembimbingnya, yang kelas atas, yang kelas 3 gitu ya. Jadi tidurnya tuh miring ke kanan, tepat melihat ke ya yang seangkatan itu. Nah, dan itulah malam pertama kali saya merasakan yang namanya eueup-eueup. Menghadap ke teman aku tidurnya. Aku teh menghadap ke teman aku tidurnya. Terus tiba-tiba dari belakang teh ya kayak ada yang meluk, susah gerak, kayak ada yang meluk. Terus minta tolong, kayak mulutnya gerak, tolong gitunya, tolong aku gitunya, tidak gerak. Terus mulut teh nggak kenapa-napa, nggak umak-umik gitu ya si mulut aku teh cenah. Terus aku teh merem, tapi padahal mah pandangan aku mah jadi aku mah ngelihat teman aku. Nah tapi si teman aku teh nggak ngelihat aku gitu. Kan tadi merasa ada yang meluk gitu ya. Nah Teh Ani bisa sadar atau lepas dari kayak bayangan aura seperti itu gimana tuh? Nah, kebetulan itu pas malam pertama saya merasakan ya, karena saya juga benar-benar kaget. Nah, bisa lepasnya gimana? Jadi karena kaget, babacaan. Jadi kayak istighfar gitu ya, astagfirullah. Dan anehnya ya, setiap kali saya istighfar gitu ya, beristighfar, astagfirullah, itu tuh kayak semakin kencang si eueup-eueupnya teh, meluknya makin kencang dari belakang gitu ya. Dan terus kayak mendengung banget ke telinga tuh, pokoknya mah mendengung banget, kayak ada suara apa gitu ya, semakin keras gitu. Nah untuk cara lepasnya ya, jadi kayak dilemesin aja, udah lama kelamaan pasrah aja gitu. Udah istighfar, kayak semakin keras, udah pasrah. Terus tiba-tiba udah kebangun gitu. Nah oke Teh, mau nanya nih, setelah Teteh merasakan seperti itu ya pas malam pertama itu, nah hari-hari berikutnya itu gimana nih? Teteh terus merasakan hal seperti itu atau bisa hilang dengan sendirinya? Nah jadi setelah pertama kali itu ya, yang pertama kali kena eueup-eueup gitu, kirain teh udah satu kali aja gitu ya, sekali aja pas malam itu. Ternyata taunya gitu ya, malam-malam selanjutnya juga tiba-tiba eueup-eueup lagi, kayak hampir setiap malam. Kadang mah mau tidur juga kayak gak mau tidur, soalnya benar-benar takut gini. Udah setiap tidur eueup-eueup lagi, gitu kata saya teh gitu ya. Terus tiba-tiba lah inisiatif kayak si pembimbing teh, kayak inisiatif buat rolling kamar. Jadi betulan banget pas di kamar 1, bukannya nggak ngerasain lagi, tapi ini lebih parah lagi ngapalin besoknya mau ujian, lagi ngapalin gitu, kayak pegang buku baca. Terus tidurnya teh kayak setengah gini, senderan di bantal. Jadi bantalnya teh kayak, jadi gini ya, si dipan saya tetap sama posisinya, paling pinggir dekat dinding, tapi kayak ada dikasih space buat kalau beberes gitu ya, biar gampang itu. Ada sekitar ya 50 cm mungkin ya, 50 cm dikasih sekat. Nah pas baca ya gini, pas baca pun gitu ya, eueup dong. Pas ngafalin gini masih kebaca, terus nggak bisa gerak apa-apa, bisa ngelirik tuh ke kiri. Dan di yang space yang tadi yang kosong, ada amit-amit ya, ada sosok pokoknya nama hidung hitam gitu ya. Terus kayak gini nih, tidak menampakkan wajah gitu ya, cuma seperti itu aja, kayak gini di sebelah kiri saya gitu. Kaget ya, itu teh
padahal mah lagi ngafalin gitu ya, bukan tidur, masih bisa eueup-eueup. Sosok tuh ya makhluk hitam itu, apa sebelumnya itu teteh pernah lihat juga makhluk itu atau itu cuman baru pertama kalinya teteh lihat tuh? Nah, untuk makhluk hitam sendiri itu ya, seumur hidup gitu ya, baru banget pertama kali ngelihat pas itu gitu. Jadi seumur hidup belum pernah sama sekali ya ngelihat makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi karena itu semakin parah ya, yang rolling kamar itu semakin parah, pindah ke kamar satu juga bukannya eueup-eueupnya udahan gitu ya, tapi kayak makin parah, malah segala kelihatan gitu. Teruslah inisiatif lagi nih, kayak dari kakak pembimbing, terus ke kakak kelas gitu ya, untuk rolling lagi, kayak pengen tahu nih kalau di kamar yang lain sama apa enggak gitu. Kalau tetap sama berarti kan yang bermasalahnya bukan kamarnya atau apanya gitu ya, tapi emang dari diri saya sendiri mungkin ya. Rolling pas itu teh dari kan pertama dari kamar 4 ke kamar 1, dari kamar 1 ke kamar 3. Nah, di kamar 3 ini masih sama ya, masih sama 3 orang, cuma kayak lupa lagi, kayaknya orangnya beda gitu. Si orang-orangnya beda. Kebetulan pas di kamar 3 ini ada salah satu teman aku gitu ya, salah satu teman aku yang jadi kurang suka gitu, emang gak suka kalau tidur teh lampu nyala. Jadi pengennya teh lampunya dimatiin. Aku tuh kan takut ya, jadi emang penakut, bener-bener penakut, sampai ke WC pun harus diantar gitu ya. Jadi kalau lampu pas tidur dimatiin lah ya, dimatiin lah si lampunya. Nah, setelah itu tidurnya kan itu mah kebetulan di tengah ya, posisi di tengah nih. Biasanya di pinggir, ini di tengah. Di si pembimbing saya jadi pindah lagi kan ke kamar 3. Nah, posisinya beda, tukar. Biasanya di pinggir, nah ini aku jadi di tengah gitu, jadi pembimbing, terus saya gitu ya, terus si teman gitu, teman yang seangkatan. Kan kalau tidur bukan yang tidur kayak persiapan prepare kayak bacaan dulu dan lain-lain sebagainya, wudhu, tapi kebanyakan tidurnya teh yang ketiduran. Nah, kebetulan pada saat itu ketiduran ya, posisinya teh bukan yang biasanya kan kayak madep ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, ini teh posisinya yang terlentang banget, terus tiba-tiba astagfirullahaladzim namanya di deket kaki kan dipan gitu ya. Nah, kieu tah itu di sana ya, duduk di deket kaki, tidak menampakkan wajah lagi kan, jadi hanya dari belakang, duduk di deket kaki gitu ya, menghadap ke sana seperti biasa, hitam, tapi ya nggak tahu beda, nggak tahu yang sama yang di kamar 1 gitu ya, yang aku lihat itu. Cuma emang posisinya seperti itu, deket kaki, duduk di depan, menghadap ke sana gitu. Nah, setelah itu masih susah gerak. Jadi kan kalau eueup-eueup itu yang saya tadi katakan gitu ya, kalau kelihatan sama orang lain itu kita merem, tapi padahal mah yang kita rasain mah kita tuh kayak melihat sekitar, kita mah bentak gitu ya. Pada saat itu susah gerak, tapi ngelihat tiba-tiba tetehnya yang tadi itu berbalik, terus nyamperin, susah gerak, terus si yang makhluk yang saya lihat tersebut balik badan, terus nyamperin kayak mau nyekik gitu ya. Pokoknya kayak mimpi tapi kayak nyata. Itu benar-benar yang kaget, sekaget-kagetnya, karena itu kayak benar-benar biasanya kan ya ngelihat aja atau kayak eueup-eueup dari belakang aja gitu ya, yang susah gerak. Ini teh kayak yang nyata banget, kayak nyamperin gitu, mau nyekik gitu ya. Nah, dari situ kayak karena udah parah, separah-parahnya, nyerita lah ke yang punya asrama. Terus saya juga pas pulang gitu ya, nyerita ke orang tua gitu. Oh, nanya, kan kata teteh tadi, teteh bilang pulang ke rumah untuk bilang ke orang tua kalau teteh itu merasakan hal-hal yang sangat aneh gitulah ya di asrama.
apakah disarankan tuh sama orang tua atau enggak Teteh pergi ke kayak paranormal atau orang pinter? Gimana tuh Teh? Nah, kebetulan kalau disarankan untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu enggak ya, kalau dari orang tua. Nah, dari siapapun sebenarnya enggak ada yang menyarankan seperti itu. Cuma adalah kayak temen, sebenarnya awalnya dia sadar pas karena dekat gitu ya. Jadi kalau istirahat teh jam 12 gitu suka ke asrama aku, ke asrama saya gitu ya, si teman aku ini. Yang pertama ya, itu yang pertama si teman aku, terus ada juga nanti dari yang punya asrama gitu. Nah, yang dari teman aku kayak dia pas istirahat ke asrama tiba-tiba kayak nanya nih cenah ke saya ya, maneh ini Sundanya ya, maneh kamaran itunya cenah gitu ya, pokoknya kamu kamarnya yang itu ya gitu. Kayak kok tiba-tiba apal gitu ya, kok tiba-tiba tahu gitu. Iya emang kenapa, cek aku teh gitu ya, kata aku teh gitu cenah. Ente cenah enggak cenah gitu ya. Tak dari situ teh aneh, terus tiba-tiba aku teh panjang lebar lah cerita semuanya ke teman aku itu. Karena aku udah nyerita panjang lebar tentang yang erup-erup ini, katanya itu ada makhluk yang suka cenah. Ada yang makhluk yang suka, terus kayak karena rambut aku panjang, terus wajah aku juga cenah kayak orang zaman dahulu gitulah, pokoknya yang suka dipajang-pajang di dinding cenah gitu ya. Dia nyaranin lah potong cenah, aku potong lah, tapi tetap nggak ada perubahan apapun gitu ya. Terus setelah itu ada juga nih, itu kan yang pertama. Yang kedua itu disaranin daun bidara, pakai daun bidara. Kalau nggak salah nggak tahu kayak di gitu ya, suruh direbus terus airnya diminum atau kayak dimandiin gitu ya. Jadi dipakai mandi si daunnya ya. Pokoknya itu. Tapi nggak ada satupun yang kayak mempan, nggak mempan sama sekali gitu ya. Terus jalannya waktu karena jadi saya teh sembuh dengan sendirinya gitu, karena mungkin dari pikiran juga ya, pikiran yang kayak sedikit demi sedikit saya menyadari mungkin ya ini tuh dari pikiran sebenarnya gitu. Nah, karena kesini saya kesini saya sedikit mengurangi gitu ya pikiran-pikiran yang kayak beban-beban yang tidak seharusnya saya pikirkan itu ya. Udah, saya juga nggak mikirin banget gitu ya, jadi dihilangin sedikit demi sedikit. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, pas udah menikah gitu ya, sekarang alhamdulillah belum pernah sama sekali. Nah, mungkin yang saya alami pada saat itu gitu ya, sampai sembuh gitu ya, sampai sembuh dengan sendirinya, kayak karena sebenarnya mungkin pikiran juga gitu ya, salah satu penyebabnya pikiran, terus kayak kesedihan yang berlarut-larut, berlebihan lah, pokoknya sedih berlebihan, terus mikir goreng, kayak berprasangka buruk yang berlebihan, pokoknya pikiran negatif yang berlebihan. Jadi pada intinya mah ya kita teh, dan saya juga menyadari gitu ya, ya intinya harus selalu berpikir positif gitu, tentang apapun, hal apapun berpikir positif, terus kayak lebih apa ya, banyakin zikir gitu ya, Masya Allah tabarakallah. Nah, jadi itulah ya cerita gitu ya, sharing saya gitu ya, mengenai pengalaman mistis gitu ya, yang sedikit mistis lah ya, tentang erup-erup yang pernah saya alamin gitu. Nah, wah, oke banget nih Teh Ani, ceritanya cukup menguras energi ya Teh ya ceritanya. Jadi mungkin dari pesan yang bisa kita ambil dari kejadian yang Teteh alami gitu ya, jadi dimanapun kita nggak boleh sama sekali berpikiran yang negatif lah gitu, berpikiran yang berlebihan. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikiran positif gitu ya Teh ya, mungkin iya, ya. benar. Jadi Betul. rasa itu ya memang ke bawah sama kita sendiri gitu ya rasanya. Oke, terima kasih Teh Ani udah memberikan cerita yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang mau cerita juga di Jalan Gaib, boleh langsung di komen aja. Terima kasih udah nonton Jalan Gaib dan tunggu video-video kita berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.